semuanya, saya Aaron Christopher dan teman saya Vincent Wardana. Kami berdua dari Prodika Nusantara. Kita akan menjelaskan mengenai cloud robotik. Selamat menyaksikan. Kalian pernah nggak sih membayangkan atau memikirkan masa depan itu bakal jadi kayak gimana sih nanti jadinya? Teknologi itu udah pasti makin lama makin berkembang. Seperti misalnya dulu untuk berkomunikasi, orang-orang menulis surat dulu, terus baru dikirim ke pos atau pakai burung merpati gitu. Nunggu balasannya itu lama banget, bisa sampai berhari-hari. Sekarang udah diciptakan yang namanya handphone. Zaman dulu aja tuh handphone masih segede-gede banget, masih segede telepon gitu. Bisa ada antenanya ditarik dulu. Zaman sekarang mana ada lagi kayak gitu. HP sekarang udah pada canggih semua. Ada kamera sendiri, bisa online, smartphone, segala macam. Teknologi itu udah makin lama, pasti semakin berkembang dan makin canggih. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, udah pasti membuat hidup manusia menjadi lebih mudah. Seperti misalnya diciptakan sebuah robot, akan memudahkan hidup manusia menjadi lebih efisien. Robot itu bisa mengerjakan segala bermacam-macam pekerjaan manusia. Seperti misalnya robot bisa disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, bisa disuruh perang, bisa disuruh yang lain-lain gitu. Sekarang saya akan coba memperkenalkan salah satu teknologi terbaru, yaitu cloud robotik. Cloud robotik adalah sudah pasti robot yang lebih canggih daripada robot yang biasanya. Robot ini terhubungkan dengan cloud, jadi seseorang dapat mengendalikan robot ini dari jarak jauh yang sama-sama terhubungan dengan cloud menggunakan internet. Ya, seperti dengan gambar yang dapat kalian lihat, di sini adalah semua alat-alat wireless atau penghubung robot ini untuk berkoneksi dengan internet dan berhubungan dengan cloud. Di sini ada user yang dapat mengendalikan robot ini secara bebas, secara online. Jadi sama-sama user dan robot sama-sama berkoneksi dengan cloud. Lalu database atau data engine dari robot ini juga tersimpan di cloud. Di sini adalah isi dari otak atau data-data yang ada di dalam robot tersebut. Semuanya tersimpan di cloud dan mereka saling berhubungan dengan cloud. Sekarang saya akan membahas kelebihan daripada cloud robot. Yang pertama adalah remote brain. Maksudnya adalah di sini ada pemisahan antara hardware dengan software daripada robot, atau dapat dibilang otak dan fisik daripada robot itu terpisah. Seperti yang barusan saya bahas, mereka berhubungan dengan cloud menggunakan internet. Yang kedua adalah unlimited knowledge. Karena robot ini berhubungan dengan cloud server, maka sudah pasti robot ini memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas daripada manusia biasa. Atau dapat dikatakan robot ini memiliki pengetahuan tanpa batas. Lalu yang ketiga adalah learning on the fly. Maksudnya adalah robot ini memiliki kemampuan belajar seperti manusia. Kalau robot zaman dahulu, robot ini harus diinstalasi terlebih dahulu agar mereka baru menguasai suatu hal yang diperlukan untuk dilakukan. Sedangkan robot ini, dia dapat belajar pada saat diperlukan untuk dilakukan. Lalu yang keempat adalah communicating with human. Jadi robot ini bisa diajak berkomunikasi dengan manusia. Robot ini bisa diajak ngobrol, bisa diajak berdiskusi. Robot ini juga bisa menerima perintah dari seorang pemimpin. Misalnya, robot ini ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang di dalam gedung, dan gedung ini sedang kebakaran. Robot ini bertanya kepada seorang pemimpin itu, "Pemimpin, apa yang harus saya lakukan?" Lalu pemimpin itu baru menjawab dan robot itu akan menuruti perintah dari si pemimpin itu. Lalu yang kelima adalah controlled by human. Robot ini bisa aja bergerak otomatis secara sendiri, tapi mungkin pada saat-saat tertentu manusia perlu menggerakkan robot ini secara manual. Nah, manusia ini bisa menggerakkan robot ini di mana aja dia berada, asalkan ada koneksi internet supaya dia bisa berhubungan dengan cloud. Maka robot ini bisa digerakkan secara online. Robot ini bisa dibilang menjadi kaki tangan orang ini aja gitu. Jadi robot ini tuh otaknya sementara dimatikan dan kendali diambil alih oleh seseorang ini secara online. Lalu yang keenam adalah artificial intelligence capabilities. Maksudnya dari poin keenam ini adalah sebuah robot yang diciptakan oleh manusia itu memiliki indera-indera kebanyakan seperti manusia. Yang pertama itu di mata robot itu maksudnya ditaruh sebuah kamera di mana difungsikan sebagai untuk penglihatan si robot. Lalu di mulut robot itu
ditaruh sebuah speaker di mana itu difungsikan sebagai untuk robot itu berkomunikasi dengan orang lain, manusia lain ataupun robot lain. Dan di telinga robot itu dipasangkan sebuah mikrofon atau kita sebut dengan earphone. Maksudnya si robot dapat mendengar percakapan yang dilakukan di sekitarnya, dan semua yang terjadi interaksi kepada robot ini akan otomatis terkirim ke database si cloud, maksudnya ke database si pembuat robot tersebut. Lalu yang ketujuh adalah special purpose body material. Dimaksudkan dalam poin ketujuh ini adalah pada zaman sekarang ini robot itu digunakan banyak untuk pencarian informasi entah di darat ataupun di laut atau di luar angkasa. Saya ambil contoh saja misalkan di luar angkasa. Robot itu jadi kalau kita mau kirim ke luar angkasa nggak mungkin dong robotnya terbuat dari plastik. Jadi robotnya itu dirancang sedemikian rupa dari bahan-bahan dan material yang baik agar robot itu dapat difungsikan dengan secara baik pula. Misalnya kalau misalkan robotnya dimasukkan ke dalam air, jadi otomatis si robot harus terbuat dari bahan yang anti air. Lalu misalkan robot itu akan dikirimkan ke luar angkasa untuk mencari informasi, maka robot itu juga harus memiliki bahan yang kuat terhadap situasi di luar angkasa. Lalu yang berikutnya adalah poin ke-8 yaitu shared knowledge database. Jadi misalkan ada 100 robot yang digunakan seseorang atau manusia pembuatnya untuk menyelidiki suatu daerah yang terkena bom dan mencari dan membantu sebagai tim evakuasi untuk mencari para korbannya. Nah, dari 100 robot yang dikerahkan itu mereka masing-masing harus memiliki poin ke-8 ini yaitu shared knowledge database. Jadi masing-masing dari mereka, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar dan mereka temukan, mereka masing-masing akan terhubung satu sama lain otak dari robot tersebut, dan jika satu robot sudah tahu suatu informasi, maka robot lainnya juga harus juga otomatis akan tahu informasi yang dilihat oleh teman robotnya itu. Lalu yang berikutnya poin ke-9 yaitu easy brain updates or upgrades. Dimaksudkan dalam poin ke-9 ini yaitu easy brain updates or upgrades, maksudnya sebuah cloud robot sudah dirancang sedemikian rupa oleh si perancang robot tersebut atau si manusia pengguna itu. Maksudnya si robot memiliki kemampuan untuk update kemampuan atau informasi yang diberikan dari manusia pencipta robot tersebut. Maksudnya jadi robot dengan mudah dapat beralih fungsi, misalkan dari fungsi A menjadi fungsi B. Yang misalkan tadi robot untuk mencari informasi, lalu yang kedua misalkan robot untuk melakukan penyelamatan terhadap korban suatu bencana alam. Jadi semua orang tidak perlu takut karena robot sudah dirancang sedemikian rupa untuk memiliki intelligence seperti itu. Lalu poin yang terakhir adalah cheaper to build. Maksudnya dalam poin yang terakhir ini adalah kita sangat murah untuk merancang sebuah cloud robot. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jadi cloud robot itu hanya mementingkan hardware saja, sedangkan mereka tidak memerlukan otak pada diri mereka masing-masing karena dalam cloud robot ini otak mereka sudah tersimpan dalam database di cloud. Jadi semua manusia perancang robot tersebut sudah memastikan untuk keistimewaan dari robot-robot ini. Jadi mereka semua otomatis memiliki otak atau kemampuan yang berada di luar dari hardware tersebut. Jadi untuk mengakses atau mengontrol robot ini hanya diperlukan untuk akses ke cloud. Jadi tidak tergantung pada otak yang berada pada robot pada zaman dahulu. Kenapa harus robot cloud? Maksudnya kenapa kita harus memilih robot cloud daripada robot-robot yang biasa seperti yang sekarang sudah dijual pada umumnya? Karena dengan robot cloud ini, misalnya saya sedang pergi ke mall, lalu 1 jam lagi mungkin ada tamu yang ingin datang ke rumah saya dan bertemu dengan saya. Lalu saya tidak sempat pulang untuk membersihkan rumah terlebih dahulu. Nah, jika saya memiliki robot cloud di rumah, saya dapat mengontrolnya dari dimanapun saya berada. Jadi saya bisa mengontrolnya dia untuk membersihkan rumah saya sampai ke rumah. Maksudnya sampai saya tiba di rumah dan tamu saya datang. Jadi robot cloud ini juga memiliki keuntungannya tersendiri bagi kita semua, karena kebutuhan kita akan semakin menumpuk di masa yang akan datang. Dan robot cloud ini memiliki intelijen yang sangat baik. Jadi maksudnya misalkan kita membeli robot cloud yang difungsikan untuk hanya bertugas sebagai bersih-bersih.
Nah, jika kita menginginkan robot cloud kita untuk beralih fungsi, misalnya dari bersih-bersih, dan robot cloud ini kita ingin beralih fungsi untuk menjadi mencuci baju dan sebagainya, kita tinggal mengupgrade software yang ada di otak dari robot cloud itu saja, tanpa kita harus membeli robot-robot yang lainnya. Jadi sangat praktis, dan robot cloud ini termasuk biaya yang murah untuk kedepannya. Dan berikut ada contoh penggunaan robot cloud untuk gaming. So the original idea was to transform the online video gaming experience into real 3D robotic toys, so that I can play in my apartment a boxing fight with a robot with somebody over the internet. We created basically a cloud robot that performs movements in virtual presence in various locations, while their moves are actually simulated in the cloud. Regarding the humanoid robotic body, we wanted to create a robot toy that we can design and sell at a marketable price. But it must be able to keep its balance while boxing in the ring. We made an electromagnetic stabilizer system that maintains the balance of the humanoid while the robot is making quick movements with high momentum. The online simulation collects all important information like position, speed and load. Sekianlah penjelasan dari kita berdua, Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. dan semoga kita dapat berjumpa lain waktu. Terima kasih. That's what you call a move. Like pop, 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 pop. Drop low to the LI.